Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya membuat video lagi. Kali ini saya akan membahas tentang jual beli urbun. Apa sih jual beli urbun itu? Dalam transaksi jual beli ini biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli terlebih dahulu. Uang muka ini berfungsi sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadang penjual itu merasa untuk meminta uang muka tersebut agar calon pembeli bersungguh-sungguh atas transaksi yang dilakukan. Selain itu juga digunakan sebagai buffer atau transaksi yang dilakukan kedua pihak. Uang tersebut dapat dijadikan sebagai backup atas kerugian penjual jika calon pembeli membatalkan transaksi tersebut. Untuk istilah uang muka dalam istilah fikih dengan al-urbun, kata ini memiliki pendanaan kata sinonim dalam bahasa Arab, yaitu urbaan, urbuun. Secara bahasa artinya jadi transaksi jual beli. Kemudian beberapa ulama memberikan gambaran tentang transaksi jual beli urbun, diantaranya Imam An-Nawawi. Apabila seseorang menyerahkan uang muka kepada pengrajin sepatu misalnya, atau pengrajin cincin, atau penjahit pakaian, kemudian jika pesanan selesai dan jual beli disepakati, maka uang muka tersebut termasuk dari bagian harga. Jika tidak, maka uang itu dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut. Ibnu Qudamah berpendapat pembeli membeli dari sejumlah uang sebesar 1 dirham atau lebih. Uang tersebut adalah sebagian daripada harga jual apabila pembeli memutuskan untuk meneruskan akad jual belinya. Apabila pembeli memutuskan untuk tarik diri atau tidak melanjutkannya sebuah akad, uang muka tersebut menjadi hak dari si penjual tersebut. Lalu terdapat dasar hukum jual beli urbun. Dalam permasalahan jual beli urbun ini, para ulama berpendapat tentang hukum kebolehannya, yaitu terbagi menjadi 2 pendapat. Diantaranya jual beli urbun ini tidak sah. Kemudian inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama di kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Al-Qutubi menyatakan bahwa para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malik Syafi'i menyatakan ketidaksahannya karena hal ini memicu fasad dan goror. Hal ini juga dikategorikan sebagai memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Demikian juga Ashabul Rai atau madhab Abu Hanifah menilainya tidak sah. Dasar argumentasi mereka diantaranya sesuai hadis bin Su'aib dari ayahnya dan kakeknya bahwa ia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, dan menurut yang kita lihat, wallahu alam, jual beli ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan, kendaraan, kemudian menyatakan saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.
eh sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarata an tarodi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan ridho di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu. Surat An-Nisa ayat 29. Kemudian yang kedua, jual beli urbun diperbolehkan. Inilah yang menjadi madhab Hanabilah, Ibnu Umar, Sa'id bin Al-Musayyib, dan Muhammad bin Sirin Al-Qatabi menyatakan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini, dan juga diriwayatkan dari Umar. Beliau memperbolehkan jual beli ini juga cenderung mengambil pendapat yang membolehkan dan menyatakan aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu, sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehannya. Lalu ada yang namanya dalam jual beli urbun itu terdapat rukun dan syarat jual beli, sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Adapun rukun dalam jual beli urbun diantaranya pembeli mempunyai hak untuk membuat pilihan, kemudian penjual tidak berhak untuk menjual kepada pembeli lain. Yang ketiga itu harga barang disetujui bersama. Yang keempat, terdapat tempo yang disetujui bersama-sama. Lalu adapun syarat-syarat jual beli urbun diantaranya syarat penjual dan pembeli berakal, kemudian dengan kehendaknya sendiri, keadaan tidak mubazir, lalu keadaan balik, kemudian adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil saja. Kemudian syarat barang dan harga. Yang pertama suci, kemudian yang kedua ada manfaatnya, yang ketiga dapat dikuasai, yang berikutnya milik sendiri. Kemudian ada syarat ijab dan qabul, yaitu ijab artinya perkataan penjual, misalnya saya menjual barang ini sekian, sedangkan qabul perkataan si pembeli, misalnya saya terima dengan harga sekian. Adapun syarat sah ijab qabul diantaranya jangan ada yang membatasi memisahkan antara keduanya, kemudian jangan diselangi dengan kata-kata lain. Sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.